Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah, semoga selalu Allah beri kesehatan, sehat walafiat, dan Allah lindungi ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya salah satu dari kalian pimpin doa sebelum belajar, oke? Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu. Desya, Eka, Maulidah Rahma, Mila, Nuri, Nurul, Sela, Siti Rohima, Trisha, Mumtana, Gea, Maulidah. Dan kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar dan baik. Oke, ya. Udah siap ini? Siap. Masih ingat materi pembelajaran minggu lalu itu kita tentang apa? Mad badal itu dibaca panjangnya berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat. Siapa yang masih ingat keterangan tentang mad badal? Sok, silahkan, hayo Trisha. Keterangan untuk mad badal itu adalah apabila ada huruf mad, Ya. alif, wawu, iya, Ya. dan hamzah terkumpul dalam satu kalimat, sedangkan huruf hamzah mendahului huruf mad dibaca panjang 2 harakat. Ya, dibaca panjang 2 harakat. Masih ingat semuanya ya? Ya, supaya nggak lupa lagi, jangan lupa selalu dipraktekkan kalau kalian ngaji Al-Quran. Ibu selalu ngingetin jangan pernah bosen ya, kalian harus terus semangat menuntut ilmu. Dapat, makanya terus tuntut ilmu, apalagi pelajaran tajwid ini sangat penting untuk kita. Karena kita sebagai umat Islam, kitab sucinya Al-Quran, cara membaca Al-Quran itu harus pakai tajwid. Ya? Oke. Sebelum kita ke pembelajaran ke topik tentang mad tamkin, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dulu. Nah, tujuan di sini adalah merupakan hal-hal yang harus bisa kalian capai, ya. 1, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mad tamkin. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri hukum mad tamkin dengan benar. 3. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mad tamkin dengan benar. 4. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan mad tamkin dengan benar. Tujuan ke-5. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyimpulkan cara membaca hukum bacaan mad tamkin dengan benar. Tujuan ke-6, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengelompokkan hukum bacaan mad tamkin dengan benar. Tujuan ke-7, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mempraktikkan hukum bacaan mad tamkin dengan benar.
Ya, berarti tujuan itu adalah hal-hal yang harus kalian capai dalam pembelajaran matematika ini. Oke, ya. Ibu akan memutar video. Nanti kalian amati, ya. Kira-kira ada pertanyaan enggak dari video yang sudah kamu amati? Nanti pertanyaannya kalian tulis dulu. Nanti pas sesi tanya jawab baru kalian tanyakan. Oke? Ya. Simak baik-baik videonya. Jangan ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kamelia dari MTSMI Cidanyang di channel Kudus dan Tajwid Simple. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Kabar teman-teman semuanya? Atau kabar rekan-rekan semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, mari kita bersama-sama membahas hukum tajwid yaitu mad tamkin. Seperti biasa, kita harus tahu dulu pengertiannya. Mad itu apa? Nah, mad secara bahasa itu panjang, tamkin secara bahasa yaitu penetapan, pemantapan, dan penguatan. Sedangkan keterangannya untuk mad tamkin itu adalah apabila ada dua ya dalam satu kalimat. Ya pertama berharkat hidup dan bertasydid, dan ya yang kedua itu berharkat sukun atau mati. Itu keterangannya. Bagaimana cara membaca mad tamkin? Nah, cara membaca mad tamkin itu yaitu dengan cara menekan dan menahan huruf ya yang bertasydid selama dua harkat. Setelah itu baru dipanjangkan. Kalau misalkan ke depannya hukumnya mad tabi'i, berarti dua harkat. Kalau ke depannya hukumnya mad alif sukun, berarti boleh dibaca 2 atau 4 atau 6 harkat. Yang penting cara menekan ya yang bertasydid itu harus 2 harkat. Ya, dimantapkan suara ya yang bertasydidnya itu dengan cara ditekan dan ditahan selama 2 harkat. Oke. Supaya lebih paham lagi, kita langsung masuk ke contoh. Contohnya ada 5. Nah, yang ke-1 an-nabiyyin. Nah, ya-nya itu ditekan, ditahan selama 2 harkat. Nah, kedepannya kan hukumnya mad alif sukun. Panjangin, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harkat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, huyitum. Nah, khusus untuk huyitum dalam keadaan wasol atau wakof itu tetap 2 harkat karena di situ hukumnya mad tabi'i. Ya, kalau contoh yang pertama tadi dalam keadaan wasol 2 harkat, kalau dalam keadaan wakof itu boleh 2, boleh 4 atau 6 harkat. Ya, sekarang masuk ke contoh yang ketiga. Rabbanin. Huruf ya-nya ditahan, ditekan, ya bertasydidnya selama 2 harkat. Setelah itu dipanjangkan karena di situ hukum kalau misalkan diwasokan, dia hukumnya mad tabi'i, cukup 2 harkat. Tapi kalau misalkan wakof berhenti, berarti kalian membacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Karena ke depannya itu hukumnya mad alif disukun. Ya. Terus masuk ke contoh yang keempat. Ummiyin. Nah, ya bertasydidnya itu ditahan, dimantapkan suaranya bertasyidnya selama 2 harkat. Setelah itu panjangkan. Kalau dalam keadaan wasol membaca panjangnya boleh hanya 2 harkat ya, karena hukumnya mad tabi'i. Kalau misalkan kalian wakof, hukumnya menjadi mad alif sukun, berarti boleh 2, boleh 4, boleh 6 harkat. Itu contoh yang keempat. Sekarang contoh yang kelima. Ailin.
lagi, ilin. Nah, ya yang bertasydidnya itu harus dimantapkan bunyinya, ditahan dan ditekan selama 2 harakat. Setelah itu panjangkan. Kalau di wasol kan berarti 2 harakat, kalau di waqaf kan berarti boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Ya, jadi contoh yang pertama, ketiga, keempat dan kelima itu sama. Wasol dibacanya 2 harakat, kalau waqaf boleh 2, boleh 4 dan boleh 6 harakat. Kecuali untuk contoh nomor 2, huyitum. Nah, wasol waqaf dia tetap 2 harakat. Ya. Itu hukum mad tamkin. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Gimana caranya? Kalau misalkan supaya kita nggak lupa lagi nih sama hukum tajwid yang sudah kita pelajari. Nah, caranya kalau kita sedang ngaji Al-Quran, diterapkan saat kita ngaji. Karena apa? Karena kalau kita ngaji Al-Quran memakai tajwid, itu hukumnya fardu ain. Yang namanya fardu ain berarti harus, nggak bisa diwakili sama orang lain. Berarti kita ngaji Al-Qurannya wajib memakai ilmu tajwid. Ya, makanya kita bareng-bareng belajar ilmu tajwid secara simpel, sedikit-sedikit, ya, sambil dipahami dan sambil diterapkan. Ya, perhatikan untuk keterangan atau keterangan secara istilahnya. Nah, itu supaya kita bisa nyari contoh-contoh yang lainnya dari Al-Quran atau juz amma. Jadi tidak terpatok sama contoh yang saya kasih. Yang kita tahu keterangannya, hafal keterangannya, kita nanti bisa nyari selain kalimat yang saya berikan tadi. Banyak di Al-Quran dan juz amma, teman-teman bisa cari sendiri. Yang penting keterangannya sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kalian simak ya? Ada bayangan dong sedikit ya? Ya harus. Masa sih udah nyimak masih ngeblank? Oke, ikuti dulu ya. Ibu ngasih contoh mad tamkin. Nah, mad tamkin itu ya bertasydid, berharakat hidup, bertasydid bertemu dengan ya berharakat sukun. Nah, ya yang bertasydidnya itu saat dibaca harus ditekan selama 2 harakat. Nah, sudah gitu baru dilihat ke depannya ada hukum apa nih? Kalau hukumnya mad tabi'i berarti wasl waqaf 2 harakat. Kalau ke depannya hukuman adli sukun berarti kalau dalam keadaan wasl 2 harakat, dalam keadaan waqaf boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Oke, ikutin ya. Contoh yang pertama di lafaz an-nabiyyin. Ibu pakai contoh yang 2 harakat aja ya. Ulangi lagi. An-nabiyyin. Oke. An-nabiyyin. Ya, itu contoh yang pertama ya. Ibu kasih contoh dari lafaz ini. Ummiyin. Oke? Ya, bisa ya? Nah, Ibu cukup ngasih contoh 2 aja. Nanti masih banyak kamu bisa cari. Mungkin ada yang ditanyakan dari video yang sudah kamu simak tadi. Kalau nggak ada nanti Ibu yang nanya. Ada? Oke, silakan. Apakah ciri-ciri mad tamkin itu? Ciri-cirinya katanya siapa yang bisa? Sebelum Ibu jawab, oke? Silahkan jawab. Satu, ya. Yang kedua? Terjadi ketika huruf ya berharakat hidup dan bertasydid. Ya. Dengan huruf ya sukun. Ya, gimana? Bisa dipahami nggak sama yang penanya? Bisa ya? Oke, sekarang
kalau sudah pada paham, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Oke. Nanti kalian cari ya. Cari di Al-Qur'an, kamu kelompokkan nih. Lafalnya apa? Nanti ada di surat apa? Keterangannya nanti kalian tulis di situ ya. Sudah ada kolom-kolomnya, kalian cari. Silahkan. Kerjasamanya ya, kalau dalam kerja kelompok, kerjasamanya harus bagus. Semuanya harus kerja. Bisa? Nggak semuanya Ibu masukin itu. Oke, Ibu anggap sudah cukup ya. Nanti dari kalian silahkan kelompok mana yang mau mewakili untuk mempresentasikan tema tentang matamkin. Oke, silahkan ya. Kelompok berapa? Namanya siapa? Silahkan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya Desya Maharani, Ya. kebetulan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan matamkin. Ya. Lafaz yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabiyyin. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 61. Keterangannya, apabila ada dua ya dalam satu kalimat, yang ya pertama bertasydid, ya yang kedua yaitu sukun. Cara membacanya dengan menetapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan 2 harakat. Lafaz yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wal ummiyin. Terdapat pada surat Al-Imran ayat 20. Keterangannya, apabila ada dua ya dalam satu kalimat, ya yang pertama bertasydid, ya yang kedua disukunkan. Cara membacanya dengan menetapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan 2 harakat. Lafaz yang ketiga, Rabbaniyin. Terdapat pada surat Al-Imran ayat 79. Keterangannya, apabila ada dua ya dalam satu kalimat, ya yang pertama bertasydid, ya yang kedua disukunkan. Cara membacanya dengan menetapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan 2 harakat. Lafaz yang keempat, Al-Hawariyin. Terdapat pada surat Al-Maidah ayat 111. Keterangannya, apabila ada dua ya dalam satu kalimat, ya pertama bertasydid, ya yang kedua disukunkan. Cara membacanya dengan menetapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan 2 harakat. Lafaz yang terakhir, Al-Ummiyin. Terdapat pada surat Al-Imran ayat 75. Keterangannya, apabila ada dua ya dalam satu kalimat, ya pertama bertasydid, ya yang kedua disukunkan. Cara membacanya dengan menetapkan bunyi ya yang bertasydid dengan ditekan dan ditahan 2 harakat. Hanya itu yang saya sampaikan. Apabila ada teman yang bertanya. Oke, silakan. Nama dia Mamuda dari kelompok 3. Ya. Saya pernah membaca lafaz itu Ya. dalam Quran surat An-Nisa ayat 86. Ya. Yang ingin saya pertanyakan adalah berapa rakaat yang dibaca lafaz wujitum tersebut dalam keadaan wasol dan dalam keadaan waqaf. Oh, Gea katanya pernah baca dalam Al-Qur'an, dia nemuin lafaz huyitum. Nah, dia yang ditanyakan oleh Gea itu dalam keadaan wasol dan waqaf ya. Nah, dalam keadaan wasol dan waqaf itu katanya dibaca berapa harakat? Silakan. Yang menjawab, nama Nurul Khalifah, Ya. perwakilan dari kelompok 2. Seperti yang sudah kita simak bersama dalam video pembelajaran, bahwa lafaz huyitum baik dalam keadaan wasol maupun dalam keadaan waqaf, cara membacanya sama, yaitu dipanjangkan 2 harakat. Gimana? Gea? Sudah. Oke ya.
Jadi huyitum itu kan tadi sudah dibahas ya. Kalian mungkin ya agak ngelamun sedikit ya. Huyitum itu dalam keadaan wasol maupun dalam keadaan wakof dibacanya 2 harkat. Kalau ya yang bertasydidnya itu tetap dia 2 harkat ya. Nah nanti lihat ke depannya. Dikarenakan huyitum itu hukumnya mad tabi'i, berarti wasol wakof dibacanya 2 harkat. Paham nggak? Paham. Oke, kalau paham kita simpulkan bersama ya. Mad tamkin itu cara membacanya ya yang bertasydidnya itu harus ditekan selama 2 harkat. Itu ya. Untuk selanjutnya kalau ke depannya hukumnya mad tabi'i berarti wasol wakof wasol 2 harkat, dalam keadaan wakof boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, dan boleh 6 harkat. Berarti hukumnya gabungan antara mad tamkin dengan mad tabi'i, mad tamkin dengan mad arid lisukun. Oke, gitu ya? Ya. Seperti yang sudah Ibu sering sampaikan, kalau dalam diskusi itu semua harus bekerja sama. Ya, biar semuanya paham. Jangan ini mah yang kerjanya 1, yang ngobrolnya 4 orang. Nanti yang ngertinya cuma 1, yang 4 orang nggak akan ngerti. Ya, kalau dalam diskusi semua ikut gabung cari apa tuh hukum mad tamkin itu ada di surat apa aja. Nanti kamu lihat ciri-cirinya sesuai enggak. Nah, kalau sudah sesuai, oh berarti ini benar contoh dari mad tamkin. Semua harus ikut bekerja. Ya. Oke. Nanti kalian di rumah bisa cari referensi lain. Bisa kamu cari di internet, atau tanya orang tua, atau di majalah, atau nanti kalian lihat Al-Quran. Yang penting nanti sesuaikan keterangannya dengan yang sudah Ibu kasih. Ya, cari hukum mad tamkin itu, apa aja. Ya, emang kata-katanya nggak akan beda dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Paling nggak jauh dari An-Nabiyyin, Al-Hawariyin, cuma nanti di surat-suratnya. Yang ini ada di surat apa, yang ini ada di surat apa aja gitu. Ya. Oke, nanti minggu depan insya Allah kalau kita sehat panjang umur, kita akan membahas topiknya itu tentang mad farqi. Ya, nanti kalian bisa nanti searching atau lihat-lihat di buku-buku pelajaran, di buku tajwid juga boleh. Apa sih mad farqi itu? Biar nanti kalian sedikit-sedikit punya dasar, enggak terlalu gelap tentang mad tamkin. Ya, oke, sepertinya sudah cukup semuanya ya. Sudah kita simpulkan. Sekarang kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.